Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi puasa ya, ditaro-taro sampai maghrib nanti. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita semua yang hadir diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah kelak. Hari ini adalah hari kedua untuk kajian tematik. Insya Allah kajian ini akan diselenggarakan 9 kali, jadinya ini yang kedua kalinya. Seperti hari kemarin, insya Allah kajian ini menjadi waktu yang bermanfaat untuk ngabuburit kita untuk menunggu azan maghrib nanti. Insya Allah kajian hari ini sampai jam 5.45. Di samping saya sudah ada tokoh yang luar biasa, yaitu Ustadz Wildan Taufik sebagai ulama juara kategori ulama ahli balaghah dari Kabupaten Bandung. Langsung saja kita ke materi yang berjudul Belajar Balaghah melalui memahami kandungan Al-Quran dan menyelami keindahan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jamaah Masjid Al-Jabar yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi yang cukup menantang. Kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesabaran untuk terus melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kehormatan untuk bersilaturahmi. Dan sebelumnya mohon maaf, saya di sini bukan untuk mengajarkan atau mengajar, tapi saya di sini untuk belajar. Dengan barangkali karena posisinya saya diberikan mic gitu, biasanya saya lebih dulu untuk menyampaikan sesuatu yang sedikit banyak barangkali ada manfaatnya untuk kita hari ini. Saya diberikan tema belajar balaghah, ya, memahami kandungan Al-Quran dan menyelami keindahan Islam. Mungkin ini ya tema ini karena saya sudah, kalau dibilang waktu cukup lama ya belajar balaghah, dari tahun 95 mungkin ya, 96. Tapi kalau di pesantren bidang ini cukup rumit, cukup sulit ya, bisa ditempatkan di tempat akhir ya, di tingkat mutaqaddimah gitu. Tapi ada pesan dari panitia, dari Prof. Asep, bahwa saya harus bagaimana caranya mempelajari balaghah, terutama Quran ya, terutama Quran dengan mudah atau minimal sedikitnya bisa dipahami untuk umum gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita diawali dengan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sebagai kalamullah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad itu diturunkan dalam konteks bahwa masyarakat jahiliyah yang jahiliyah ya, dalam tanda petik, ternyata mereka bukan jahiliyah dalam artian bodoh gitu.
Jadi jahiliyah pada waktu itu adalah jahil dalam pengertian kekurangan nilai-nilai moral gitu, akhlaknya rusak gitu ya. Jadi jahil mereka tidak atau bodoh dalam artian mereka bodoh menerapkan nilai-nilai moral gitu. Tapi dalam hal lain mereka itu cerdas ya. Salah satunya bahwa mereka itu bangsa di mana kesusastraan ya, bagian daripada ilmu pengetahuan yang di mana-mana masyarakat itu ada. Di masyarakat di dunia itu ada kesusastraan. Pas terjadi masyarakat Arab jahili pada waktu itu yang disebut jahili itu, mereka adalah orang-orang yang cerdas dalam bersastra. Salah satu mungkin dianggap forum ya pada waktu itu, forum kesusastraan Arab pada waktu itu yang cukup mungkin kita dianggapnya sebagai puncaknya gitu, yaitu di pasar Ukhaz ya, di daerah Taif gitu ya, di mana para penyair kawakan pada waktu itu berkumpul. Kemudian mereka mengubah syair atau mungkin sudah mempersiapkan syair-syair terbaiknya, dan yang juara itu mereka itu digantung di dinding Ka'bah, yang kemudian ditulis dengan tinta emas gitu, yang disebutnya syair ma'alaqah ya. Yang cukup populer adalah 7 penyair yang kemudian dalam diwannya atau kumpulan puisinya mungkin bisa dilihat atau di-download lah di internet, ada syair mu'alaqah asab. Jadi syair yang di 7 syair karya-karya terbaik dari 7 penyair Arab yang digantung di dinding Ka'bah. Itu saking ini masyarakat Arab mengapresiasi karya sastra Arab itu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Nabi Muhammad itu tidak berikan mukjizat berupa kekuatan supranatural misalnya, kayak Nabi Musa gitu ya, bisa kayak kemampuan seperti sihir gitu ya, sihir dalam artian untuk melawan sihir. Kemudian Nabi Isa gitu ya, bisa menghidupkan yang mati, kemudian bisa menghidupkan burung kalau tidak gitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran gitu, yang mana pada waktu itu sampai dianggapnya sebagai karya sastra gitu, oleh para orang masyarakat Arab jahili gitu. Sehingga di Quran kan ada surat Asy-Syu'ara gitu. Nah, kenapa ada Asy-Syu'ara itu karena kemudian Nabi dianggapnya sebagai penyair yang gila gitu, karena syair-syairnya aneh-aneh gitu ya, tidak ada di luar pakem-pakem itu ya. Itu ya konteksnya bahwa Quran sebagai mukjizat kalamullah kepada Nabi Muhammad itu adalah untuk menandingi syair-syair itu, menandingi para penyair Arab gitu yang pada waktu itu sedang di puncak-puncaknya gitu. Nah, salah satu ilmu yang untuk mendekati itu adalah balaghah gitu ya. Jadi balaghah itu kalau dalam di jurusan kesastraan Arab itu sebagai kritik sastra gitu ya. Jadi bagaimana ilmu untuk mengungkap keindahan karya-karya sastra Arab gitu, itu balaghah ya. Nah kemudian para ulama kritikus sastra Arab ya, seperti Mustafa Shadiq Rafi'i, kemudian Mutawalli Sya'rawi yang sangat dikenal sebagai mufassir dan ulama Mesir kontemporer, itu mengatakan bahwa mukjizat Quran itu ada di balaghahnya gitu, ada di balaghahnya. Jadi kenapa demikian? Ya karena Quran itu bisa mengkomunikasikan dengan siapapun gitu ya. Jadi Quran bisa mengkomunikasikan dengan siapapun dalam konteks apapun gitu. Kemudian gaya bahasa Quran gitu ya, itu sejalan dengan gaya fitrah kebahasa Araban gitu, atau fitrah bahasa Arab gitu. Ya, baik dari seluruh kosakata, kemudian juga strategi komunikasinya ya, berbacananya, kemudian berlogikanya gitu. Sehingga pada waktu itu pas Quran turun, para penyair itu sudah terdiam gitu. Salah satu mungkin kita sering mendengar kisah Sayyidina Umar bin Khattab ya, ketika peristiwa dia terketuk hidayahnya itu kan ketika beliau mendengar adiknya Fatimah membacakan surat Toha gitu. Dan pas setelah beliau pukul suaminya gitu ya, awal-awalnya itu berantem dulu, kemudian dia paksa Fatimah, coba kesini kan
apa tadi yang kamu baca gitu? Enggak, ini kamu orang-orang apa masih kafir kan? Ini tidak boleh. Enggak, aku tidak akan apa-apa. Gitu. Aku hanya ingin melihat isinya. Dan karena Umar bin Khattab itu, Sayyidina Umar itu paham sastra Arab gitu. Pas dibaca surat Toha itu, beliau mengatakan dengan tajuk, oh ini luar biasa. Ini bukan kata-kata orang penyair Arab biasa. Ini apa puisi ya yang mungkin awalnya beliau mengambil puisi Arab yang bukan dari penyair Arab, bukan dari manusia gitu. Jadi Quran itu turun dengan bahasa sastra, dengan gaya bahasa sastra, dan kemudian sekarang dikenalnya dengan kebalagohannya gitu. Oleh karena itu saya sebagai pengajar balagoh ya, jadi sedikit ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Bagaimana sih kita menggali Al-Quran, memahami Al-Quran, keindahan Al-Quran, sehingga Islam itu bisa dipahami dari sana, dari sudut pandang balagoh. Baik, secara sederhana begini ya, mohon maaf ya bagi ini karena dikhawatirkannya tidak semuanya belum pernah tahu itu balagoh. Balagoh seperti apa? Secara bahasa balagoh itu dari kata balagoh yang bulugon gitu. Balagotan balagoh sampai. Jadi sesuatu yang kita ucapkan atau seseorang mengucapkan sesuatu itu sampai kepada pendengarnya gitu. Itu kata balagoh. Secara sederhana mungkin komunikasi yang efektif gitu ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh ya. Misalkan ini ya, anak kecil yang masih TK mengatakan ke ayahnya, Pak jajan. Kemudian anak yang kakaknya yang sudah bersekolah, Pak SPP. Kemudian datang si ibunya, Pak belanja. Kemudian si bapak itu naik angkot atau naik bis, Pak ongkosnya gitu. Kemudian datang lagi ada yang peminta sumbangan bawa kencel, Pak sedekah Pak. Nah kemudian terakhir itu ya, mungkin kita sering ketemu di bis tukang ngamen, mereka apa katanya? Assalamualaikum. Nah semua ungkapan itu kan berbeda-beda ya, sesuai dengan siapa yang berkata siapa penyampainya. Itu intinya hanya satu, meminta uang gitu kan ya, Pak jajan. Anak kecil kadang dia sudah langsung ke tujuan untuk uang itu gitu ya. Nah itu sudah balagoh kan. Jadi kalau Pak minta uang pasti bapaknya untuk apa gitu kan, untuk jajan. Nah, kalau anak kan sudah, ini sudah dia langsung kena gitu, just gitu kan. Ya anak, terus juga anak yang sudah sekolah mungkin ya waktu mau sekolah Pak SPP belum bayar. Dia informasikan, maksudnya Pak minta uang untuk SPP gitu. Nah kemudian si istri kan ya, Pak belanja gitu kan. Nah ini, jadi konteks istri kan pasti belanja itu. Kalau istri minta SPP kan itu tidak pas gitu. SPP apa gitu kan. Tapi kalau istri minta belanja itu pas gitu. Padahal sama bentuknya uang juga gitu. Kemudian ongkos dan konektor kan, konektor yang bicara kan pasti itu. Kalau konektor bicara Pak SPP kan itu lucu apa ya? Ya pasti kita bingung. Tapi kalau Pak ongkos, padahal sama aja minta uang gitu. Jadi kemudian ini yang paling menyentuh kan gitu ya. Sodakoh dan itu kita pasti tersentuh. Pak sodakohnya Pak, ya udah kata sodakoh itu kan kata-kata religi ya, kata-kata religius. Jadi kita pasti berusaha mencari mungkin recehan-recehan ya, bisa gitu ya. Itu recehan-recehan untuk kita sumbangkan gitu. Kalau besar-besar kan sayang. Nah, kemudian ini yang pintar itu para pengamen ya. Pengamen itu apa namanya? Dia tidak meminta apa, tidak dengan bahasa yang sangat religius sekali ya. Dengan membuka pecinya, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu gitu ya. Jadi kalau kita yang mungkin nilai rasa beragamanya tinggi itu otomatis ya. Apalagi yang barusan, apalagi ditambah bisa lagu-lagunya barusannya itu religius, itu pasti kita akan kasih. Nah itulah komunikasi efektif gitu kan ya. Komunikasi efektif. Nah itulah balagoh. Ya. Jadi balagoh itu intinya adalah menyampaikan pesan, tuturan agar menyentuh pikiran dan perasaan. Nah mungkin kalau di sini Bapak Ibu
ada yang dari jurusan komunikasi. Nah ini nyambungnya. Jadi balago itu sebenarnya dari komunikasi, gitu ya. Dari komunikasi. Gitu ya. Baik, di sini kajian balago itu kalau di secara ilmuwan ada 3 ya, ada ma'ani, bayan, dan badi. Ma'ani itu kajian untuk mengkaji tuturan sesuai dengan konteksnya ya. Sesuai dengan konteksnya. Seperti tadi ya, anak kecil kan ngobrol minta jajan itu pas ya, gitu ya. Tapi kalau anak kecil minta untuk belanja, nah itu mungkin tidak pas gitu ya. Jadi pasti ada tanya apa ya. Nah kalau sekarang kan misalkan anak kecil minta top up, top up itu orang itu sudah tahu ya, mungkin langsung mengejutkan dahi dan kemudian marah karena untuk top up, bisa top up kan itu untuk main game dan sebagainya gitu. Nah itu jadi ungkapan-ungkapan bermacam-macam sesuai dengan konteksnya itu ada di ma'ani ya. Kemudian ilmu bayan itu bagaimana mengungkapkan satu tujuan dengan beragam gaya gitu. Ada istilahnya, ada tasbih, penyerupaan, kemudian majas, metafora, kemudian kinayah, yang lebih dari metafora, ada terjauh dari itu. Kemudian nah ini metode belajar balago ya. Mungkin ini sejauh yang saya alami ya, saya coba praktekkan di kampus ya. Kebetulan saya ngajar di UIN di sastra Arab S1 dan di jurusan tafsir di S2. Itu ada 2 ya. Yang pertama penguasaan konteks ya. Penguasaan konteks, kalau kita sebenarnya pendekatan komunikasi gitu ya. Jadi kita untuk memahami satu tuturan, satu perkataan itu sebenarnya harus dipahami itu siapa yang penutur, siapa yang bicara, kepada petuturnya, lawan bicara, kemudian situasi tuturan atau konteksnya gitu ya. Ya, itu wajib ya, wajib. Karena kalau itu kita tidak akan tahu ini tuturannya tuturan siapa, kemudian juga dari siapa kepada siapa dan maknanya apa, tujuannya apa. Seperti kalau tidak paham konteks ya, mohon maaf ya, saya contohkan dari Al-Quran langsung, seperti di Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mau potongkan ya. Innamal bai' mithlu riba. Kita ujug-ujug motong. Ini di Quran. Sesungguhnya perdagangan itu seperti riba gitu. Kita kalau tidak paham konteks seluruh, apalagi konteks di sini ya, kalau ayat itu total seluruh ayat ya, dari mulai awal ayat sampai akhir ayat, atau ayat sebelum, ayat sesudah. Nah di sini kalau kita hanya paham atau hanya memotong sepotong saja, itu berbahaya ya. Di sini sesungguhnya perdagangan itu seperti riba. Jadi riba itu sama aja dengan dagang atau dengan bisnis gitu ya. Kayaknya sekarang riba itu menjamur ya. Salah satunya fenomena itu udah pinjol gitu ya. Yaitu ini mungkin dari orang-orang pinjol yang hanya memotong ayat. Padahal ini sebenarnya ayat keseluruhannya bahwa ini adalah orang-orang yang dulu di Arab itu saking riba itu sudah biasa ya, bahwa mungkin seperti sekarang lah sudah terorganisasi, ada pinjol dan sebagainya, ada bank-bank online lah gitu ya, yang ininya ada bunga-bunganya, sehingga mereka saking ininya sehingga mengatakan bahwa itu innamal bai' mithlu riba. Harusnya kan innamal riba mithlu bai'. Ini saking bahwa riba itu adalah seperti bai' itu, jadi terbalik ya. Itu saking sudah ya takhabbatu syaitan dari Quran itu, jadi orang sudah kerasukan setan gitu. Ya sekarang kan pinjaman online itu halal kayak gitu ya, seperti itu mungkin dalilnya itu ya. Nah itu kalau tidak tahu konteksnya, nah itu kan di sini jadi bahwa Allah mendeskripsikan orang-orang yang sudah kerasukan setan karena sudah bergumul dalam riba itu, sehingga dia mengatakan bahwa perdagangan itu adalah mirip riba. Kemudian, nah ini potongan yang salah juga ya, ketika tidak tahu konteks innallaha thalithu tsalatsa. Ya, padahal di Quran laqad kafarul ladzina yaquluna innallaha thalithu tsalatsa. Jadi telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah trinitas ya, salah satu dari tiga itu ya. Seperti keyakinannya orang-orang
Nasrani gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau tidak paham itu kita akan, nah di sini pemahaman konteks penting ya dalam komunikasi, supaya apa? Supaya kita tidak terjebak pada hoax gitu ya, berita bohong. Jadi kalau kita tahu ada sebuah berita ya, kita makanya diverifikasi dulu ya, tabayun dulu ya, tidak dari siapa yang ngirim, siapa yang bicara, siapa yang tulis, tujuannya kepada siapa gitu. Nah itu akan tidak terjebak pada itu ya. Begitu juga kita memahami Quran, nah itu ya, itu penting ya, penting sekali agar kita bisa tahu, oh ini kepada siapa ya, seperti wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka itu siapa gitu ya. Jadi makanya pemahaman konteks di sini kalau dalam kajian Al-Quran itu ada asbab nuzul ya. Salah satunya untuk membantu kita, yaitu asbab nuzul itu sebab-sebab atau latar belakang historis turunnya ayat atau surat. Nah kita akan lebih cepat, oh ini ke Nabi Muhammad yang dulu ketika doa ini, dan Nabi yang beberapa minggu kemudian bulan wahyu tidak turun gitu. Nah itu. Jadi kita akan tergambar ya, siapa bicara kepada siapa. Nah kemudian metode kedua adalah ini pendekatan sastra ya. Dan ini saya kutub ya. Jadi kata saya kutub, kalau ingin memahami Quran secara utuh, maka bayangkan isinya gitu. Jadi ceritanya dibayangkan. Seperti tadi surat Ad-Duha ya, Ad-Duha dibayangkan Nabi ya. Kebayangkan Nabi yang sudah kemarin dibimbing oleh wahyu, kemudian wahyunya turun, berhenti itu, tidak Jibril tidak datang. Dan kemudian ada yang mengolok-olok gitu kan, masyarakat mengolok-olok Nabi gitu. Atau juga kita contohnya di sini saya mencontohkan surat Hud ayat 44 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aka wa ya sama'u iqli'i wa ghidul ma wa qudiyal amru wastawat 'alal jud. Itu kalau tidak dipahami konteksnya ini tentang apa ya gitu. Nah ini cerita tentang Nabi Nuh ya. Tentang kisah Nabi Nuh yang bahteranya akan berhenti, maka perintah Allah ini kepada air ya, air bah yang pada waktu itu sedang ini tinggi ya. Kalau kita mungkin sekarang ada tsunami ya, tsunami. Jadi wakilah ya ardu bla'i ma'aka wa ya sama uqli'i wa ghidul ma qudiyal am, dan semuanya selesai, wastawat al-jud, maka bahtera itu berlabuhlah gitu. Itu di sebuah itu mungkin kalau kita ada pulau kecil ya di daratan ya, kayak gitu. Jadi kita pahami konteksnya. Jadi kalau di Quran pahami konteks itu pertama pahami ayat secara utuh, kemudian ayat sebelum, ayat sesudah ya. Kalau yang pernah mengkaji ulumul Quran itu ada munasabah ayat ya. Kemudian pahami siapa yang berkata kepada siapa dalam situasi seperti apa ya. Kemudian itu yang paling utuh. Terakhir bayangkan situasinya gitu ya. Bayangkan situasinya itu ya. Jadi insya Allah kalau gitu. Makanya bagi bapak ibu mohon maaf yang bukan dari pesantren atau mungkin mohon maaf yang saya tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi saya pengen belajar Quran, memahami Quran, bagaimana caranya? Nah salah satunya adalah saran saya adalah belajar minimal dari Quran terjemah gitu ya. Ya walaupun tidak begitu ini, tapi minimal kita bisa tahu ya. Apalagi sekarang ada yang perkata, kemudian ditambah asbab nuzulnya gitu ya. Tambah mungkin tafsirnya ya. Tafsir-tafsir ini mungkin yang saya rekomendasikan ya. Kalau di sini ada Ibnu Katsir, terjemah Ibnu Katsir itu sangat bagus sekali ya. Kalau di kita ada tafsir Al-Azhar dari Hamka, kemudian tafsir Al-Misbah. Al-Misbah itu cukup mendalam ya secara bahasa. Jadi silakan ya. Kita daripada mohon maaf ya, dana itu banyak dipakai untuk keliling sana sini untuk mendengarkan pengajian ya misalkan, mohon maaf ya. Tapi kenapa tidak kita sisihkan ya, sisihkan untuk
untuk membeli Quran terjemah, membeli tafsir terjemahnya, kemudian kita diskusikan dengan para ustadz, para ahlinya di bidang itu. Itu menurut saya lebih efektif ya, akan lebih efektif jika kita membaca langsung ya. Karena sebagaimana wahyu pertama yang Nabi terima itu kan Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, jadi Iqra ya, tidak isma gitu ya. Jadi kita itu kalau banyak mendengarkan ceramah dari sana sini kadang suka bingung kalau tidak punya dasar. Oh, dari ustaz ini A, ustaz ini B, ustaz ini C gitu. Mana yang benar gitu. Nah, makanya kita sambil terus-terusan mendengarkan, menyerap ilmu dari para ahli, para kiai, para ustaz. Nah, kita juga mempelajari sendiri, membaca, kemudian mendiskusikan dengan para kiai, para ahlinya gitu ya. Nah, jadi Iqra itu wajib ya untuk kita untuk mempelajari Al-Quran ya. Jadi Iqra banyak baca di bidang apapun ya, karena Quran banyak sekali kode-kode di bidang ilmu pengetahuan, teknologi gitu ya. Kemudian apalagi sosial budaya, humaniora ya, sosial apalagi etika, itu Quran itu sangat didominasi oleh etika. Oke, kemudian kita coba mohon maaf ya sedikit ke balaghah Qurannya, walaupun di sini saya tidak akan menjelaskan secara teknis karena di sini bukan kelas balaghah atau pengajian balaghah di pondok gitu. Baik, kemudian jadi balaghah itu ada ilmu ma'ani, bayan dan badi. Nah, contoh ma'ani ya di Quran ini cukup populer ya dalam pengajian balaghah atau kitab-kitab balaghah. Di surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lan akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya. Nah, kalau ada potongan itu, nah ini buku-buku balaghah ya yang dirasakan oleh teman-teman kita para santri atau juga para mahasiswa gitu. Itu karena contoh-contohnya sangat terbatas ya. Jadi ada potongan ayat. Oh, ini maksudnya apa? Oh, ini izharud du'bi wa khusyuk gitu. Tidak dijelaskan ini konteksnya apa gitu. Nah, padahal ini sebenarnya konteksnya adalah konteks tentang Nabi Zakaria gitu. Bahwa nah ini kita baca di ayat sebelumnya, kalau ada ayat 4 ya ayat sebelumnya gitu. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Kemudian ayat 8 dijelaskan lagi, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kana imra'ati aqir wa qad balagtu min al-kibar atiyya. Intinya jadi ini menjelaskan tentang kisah Nabi Zakaria yang sudah lama ya menunggu kelahiran anaknya, putranya. Di tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah ada yang menyebutkan 65, 75 dan 85 gitu ya. Usianya pada waktu itu ya sudah cukup tua ya kalau 65. Dan bisa istrinya juga, dan di sini dijelaskan bahwa istrinya seorang yang mandul ya, gitu ya, yang sudah tidak punya harapan untuk punya anak gitu ya. Nah, kemudian dia membahasakan ini, Robbi ini wahanal 'azmu minni. Jadi aku ini sudah tulangku sudah rapuh ya, sudah tua rental gitu ya. Washta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah berubah dengan menyala gitu. Saking tidak lagi bagian-bagian yang hitam gitu. Nah, itu kan kita bayangkan ya, kita yang sudah tua renta, yang semua rambutnya sudah berubah dan ubahnya sudah bukan putih lagi tapi sudah menyala gitu. Dan ini berharap untuk mendapatkan anak gitu. Walan aku bidu'an ya rabbi syaqiyya gitu. Dan aku ini ya tidak pernah kecewa, terus saja berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku dikasih anak. Nah itu ya. Jadi bayangkan seperti itu. Jadi bayangkan dalam konteksnya yang sangat utuh gitu. Mungkin secara psikologis mohon maaf ya kalau misalkan ini akan kena bagi siapa saja, misalkan mohon maaf ada keluarga yang suami istri belum diberi anak, itu akan kena ini. Makanya kalau yang belum diberi anak, baca-bacalah banyak ayat ini surat Maryam ini.
tentang kisah Zakaria ini. Ya. Mudah-mudahan ya itu diberikan itu keturunan dengan kesabarannya, dengan penuh kesabaran itu Nabi Zakaria akhirnya diberikan putranya Yahya. Gitu. Jadi di Ma'ani ini semua ungkapan itu dilihat secara konteksnya secara utuhnya. Mungkin kalau kita kembali ke surat yang sangat populer ya, yang sudah kita hafal semua, surat Al-Fatihah ya. Di surat Al-Fatihah itu di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa dengan Bismillah? Nah ini dalam konteks Arab gitu. Konteks Arab ini saya kutip dari Zamakhsyari ya, penulis tafsir Al-Kasyaf, mufassir klasik di bidang balaghah. Kata Zamakhsyari, mengapa Quran atau surat Fatihah sebagai surat pertama dimulai dengan Bismillah? Nah ini sebagai mukjizat ya, karena kata Bismillah itu atau ungkapan Bismillah itu adalah sebuah, kalau kita pemberontakan terhadap pemahaman atau keyakinan politeisme ya. Karena Bismillah itu adalah dengan nama Allah. Allah itu yang satu ya, misalnya. Allah itu jadi asalnya Allah itu ilahun ditambah al ya. Al itu menunjukkan satu ya. Dan ma'rifatnya menunjukkan ini Allahnya Allah Islam, Tuhannya Tuhan Islam. Nah itu Al-Quran dengan Bismillah itu pada hakikatnya adalah kalau bahasa itu mendekonstruksi ya istilahnya, menghancurkan pemahaman atau keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu, yang mengatakan ketika orang-orang jahiliyah akan melakukan sesuatu, mereka sama memulai dengan atas nama Tuhannya, yaitu dengan Bismillah wal Uzza wal Mana wal Hubal gitu. Jadi saya akan membangun rumah, maka mereka mengatakan Bismillah wal Uzza wal Mana wal Hubal dan seterusnya gitu. Nah, itu kan politeisme ya, banyak Tuhan. Nah, Islam datang dengan tauhid, dengan satu Tuhan. Maka dengan Zamakhsyari, Bismillah itu sebenarnya merombak ya, mendekonstruksi. Makanya orang-orang Arab pada waktu itu ketika datang Quran dengan kata Bismillah mereka shock gitu ya. Karena Tuhan-Tuhan mereka yang mereka agungkan, Lata, Uzza, Manat, Hubal itu rontok semua gitu, tidak diakui gitu. Kalau sekarang dinelan gitu ya. Jadi Quran itu datang untuk menantang itu gitu. Jadi kalau balaghahnya sebutnya bara'atul istiqlal ya, memulai dengan shock, gitu. Jadi ada gitu ya. Seperti kita mungkin ya, kalau orang-orang yang kita hormati, kemudian kita muliakan di satu forum, di forum itu ya, kemudian datang orang baru, terus dia tidak menyebutnya. Gitu. Kenapa ini orang kita ini leluhur kita tidak disebutkan gitu kan ya? Gitu kan? Nah seperti itu mungkin. Jadi itulah balaghah ya. Jadi kena gitu. Jadi dengan kata Bismillah saja, kata Zamakhsyari, orang Arab sudah shock gitu. Orang-orang Arab itu yang terutama para petingginya ya, para petinggi, kemudian para penyair termasuk juga itu shock gitu. Kok dengan Bismillah ya, dengan satu Tuhan gitu. Nah kemudian dengan Alhamdulillah ya, ini di tafsirnya Tantawi Jawahari, di tafsir Jawahir. Kenapa Alhamdulillahirabbil alamin? Nah ini karena orang-orang Arab termasuk pada waktu itu di kebiasaan mereka di forum-forum sastra di UNHAL, salah satu kebiasaan orang Arab itu, kebiasaan penyairnya atau gayanya adalah ada gaya madah ya, ada gaya ode atau memuji. Jadi mereka memuji para raja-raja mereka, orang-orang dermawan mereka, orang-orang hebat mereka, para pahlawan gitu ya. Nah mereka dipuji dengan syair-syair yang hebat, yang digubah dengan syair-syair yang hebat. Maka datang Alhamdulillah, itu semua puji itu hilang gitu. Atau semua sudah dihapuskan saja, karena semua manusia sama gitu. Jadi semua manusia sama di mata Allah. Alhamdulillah, makanya kita kan kalau diajarkan sejak kecil ketika ada memuji maka ucapkan alhamdulillah gitu.
Di agama kita, di Islam itu sudah kita tahu bahwa kita punya ucapan alhamdulillah. Jadi dikembalikan kepada Allah. Maka dengan alhamdulillah itu semua manusia sama gitu dalam Islam. Ya. Tidak ada strata sosial, tidak ada yang lebih tinggi, menengah atau rendah, tidak ada. Nah itulah balaghah Quran itu di sana ya. Jadi kita memahami Fatihah itu dari konteksnya. Makanya kalau Bapak Ibu yang bisa baca tafsir ya, sebenarnya tinggal baca tafsir. Enak sekali gitu ya. Jadi kasih baca. Saya juga pas baca tafsir Zamakhsyari ya sekitar tahun 2004 ya, saya punya itu. Saya rada shock gitu. Oh begini ya rahasia Bismillah itu gitu ya. Kenapa harus Bismillah gitu ya? Ternyata orang-orang Arab jahiliyah begitu, mereka akan sesuatu itu dengan atas nama Tuhannya. Tuhannya yang banyak, gitu. Politeisme. Ya. Datang Islam dengan Tuhan satu, tauhid, Bismillah, usok gitu ya. Itulah balaghah ya, balaghah Quran yang saya pernah baca. Dan barangkali Bapak Ibu pernah baca-baca ya, atau tafsirannya dalam baik tafsir langsung atau terjemahnya, mungkin akan merasakannya dalam situasi seperti apa, misalnya ayat ini gitu ya, diturunkan gitu ya, diturunkan kepada siapa. Nah itu ya. Jadi kalau saya sarankan gitu, untuk membaca gitu, membaca minimal yang tidak paham bahasa Arab terjemahnya. Kalau ada terjemah tafsirnya gitu ya. Jadi terus kemudian kita diskusikan dengan para kiai atau para ahlinya gitu, supaya apakah pemahaman saya benar atau tidak gitu ya. Ya, supaya nanti akan terasa ya. Jadi Quran sebagaimana dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas ya. Jadi bulan ini adalah bulan Al-Quran, bulan Al-Quran. Hudan linnas, bagaimana hudan itu? Nah hudan itu kan kalau menurut Syekh Yusuf Qaradawi ya, itu ada 3 level gitu, hudan itu. Yang pertama, hudan itu bagi orang yang hanya membaca, mendengar dan menghafal gitu. Hudannya hanya sebatas Quran itu sebagai kitab suci saja ya. Kita akan mendapatkan pahala jika dibaca. Nah itu mereka dapat pahala, cuma ada hudannya. Hudannya cuma paling rendah. Hudan yang kedua di level yang menengah itu adalah hudan ketika kita sudah mencoba memahami gitu, membaca terjemahnya atau memahami artinya, memahami maksudnya, tafsirnya. Nah itu hudan yang sudah mulai terlihat sebagai hudan gitu. Nah gitu. Dan yang terakhir yaitu paling puncak itu hudan mengamalkan dan mendakwahkan. Jadi kita sudah paham arti, sering baca, paham artinya, paham maksudnya, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengan hidup jujur, kata Quran, harus sabar, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh iri dengki, tidak boleh mengambil hak orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan, sehingga ya seperti Nabi lah khuluqu Al-Quran. Ya karena kan masyarakat di sekitar kita tidak akan tahu sehebat apakah sholat kita, sebanyak apakah zikir kita, sebanyak apakah saum kita bagus. Kemudian ya hal-hal lain yang orang lain tidak tahu ya, kebaikan-kebaikan. Tapi mereka yang tahu adalah kita adalah orang baik, kita adalah orang jujur, tidak menyakiti, amanah. Ya itulah Nabi sebenarnya. Jadi kita sidik, amanah, patonah, cerdas, itu selalu menolong orang yang membutuhkan. Itu aja. Jadi kita pas ketahuan, oh dia itu seorang muslim gitu. Oh pasca itu. Jadi kalau sudah dia orang baik, orang jujur, orang amanah, orang cerdas, sudah tahu mereka muslim, dia seorang muslim, nah itu akan respect terhadap semuanya, termasuk kitab suci ini. Makanya fenomena kemarin yang mungkin cukup ini yang di barat ya, yang pembakaran Al-Quran, mushaf Al-Quran misalnya. Saya pikir itu adalah hanya ulah-ulah orang-orang yang tidak paham isinya. Tidak paham isinya. Kalau paham isinya sebenarnya sebagaimana Thomas Carlyle ya. Ini ada sejarawan Inggris yang satu kali ya, dulu tahun berapa ya, sekitar 50-40 ya, dia disodorkan mushaf Al-Quran. Gak tahu dia dengar terjemahan atau tidak ya, mungkin, tapi dia paham bentuknya. Awal-awalnya dia mengatakan bahwa ini buku yang kacau,
buku yang membingungkan, isinya loncat-loncat, itu kan itu ya, di Quran itu tema-temanya loncat-loncat ya, kadang diulang-ulang gitu. Terus judulnya juga aneh-aneh gitu kan, ada Al-Ankabut, ada laba-laba ada animal, ada semut juga masuk ya. Jadi selain ada nama Nabi hebat gitu, Nabi Muhammad gitu, kok nama semut juga kok sejajar dengan Nabi gitu, ya. Aneh-aneh. Tapi setelah 5 tahun, setelah 5 tahun dia menelaah Quran, kemudian dia ceramah, maksudnya di Oxford di mana ya, pertama sekali itu, maksudnya di Oxford ya, Oxford University, dia mengatakan this is a great book. Ini adalah buku yang hebat, ya, buku luar biasa ya, bukan bisa di-grade itu yang kita holy book ya, kita suci. Grade sebetulnya untuk menunjukkan holy book gitu. Yaitu ketika Quran itu banyak kode-kode yang aneh-aneh gitu, yang kalau dibaca lagi itu berbeda maknanya gitu ya. Baik gitu ya. Pertama Ma'ani, mohon maaf agak jauh saya menyambungkannya, harusnya nanti di akhir. Oke, yang bayan ya, contoh untuk bayan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ulaikal ladzina asyrau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, ini bayan itu adalah ilmu yang mengkaji tentang gaya bahasa, ungkapan satu makna dengan berbagai gaya. Yang biasanya secara teknis bayan itu ada tasbih ya, penyerupaan, misalkan anta kal badri, kau sebagaikan rembulan. Terus anta badrun. Yang asalnya gini, kalau bahasa sederhananya, kalau bayan itu kita untuk mengungkapkan memuji engkau cantik, itu kan terlalu lugas ya, biasa. Tapi kemudian pakai bahasanya lebih tinggi lagi, engkau bagaikan rembulan, anta kal badri. Nah, itu kan sudah lebih tinggi lagi ya. Kalau yang dipuji atau engkau bagaikan mawar atau melati kan enak gitu. Tapi engkau cantik itu mah kurang puitis lah. Jadi tapi kalau engkau lebih engkau bagaikan rembulan atau engkau bagaikan mawar, itu kan yang dipuji akan terasa ini. Jadi, nah di sini Quran mengatakan israwud dolal atau bil huda, mengatakan jadi saking orang-orang munafik di sini, orang munafik itu mencoba bermunafik diri ya, di sini bermuka dua atau bermuka banyak itu bagian. Itu mereka menukarkan sudah dapat hidayah di depan Nabi, sudah syahadat, tapi mereka itu jadi seperti mereka berdagang gitu ya, bertukar. Jadi israwud dolal atau bil huda, maka di sini Quran menggunakan istilah-istilah yang cukup populer. Jadi menggunakan istaro yang membeli, kemudian robihan tijaratuhum, itu kan cukup populernya pada waktu itu, dan sebenarnya hari ini cukup bisa dipahami ya. Jadi orang-orang munafik itu sebenarnya pada dasarnya adalah orang-orang yang telah menukar, membeli kesesatan ditukar dengan hidayah gitu. Kemudian mereka itu tidak teruntung gitu. Jadi bahasanya cukup penohok ya. Jadi apalagi orang munafik itu adalah pedagang gitu ya, itu akan kena sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah badi ya. Badi itu adalah keselarasan, keindahan. Nah, mungkin ini yang dalam balaghah sering diabaikan, padahal itu bisa digali maknanya. Ini seperti ada kesalahan bunyi ya saja, seperti dalam kitab Qul ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan wadduha waladidza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Enak gitu ya, itu murwakanti gitu ya. Terus jinas ada pengulangan dengan bentuk lain yang mirip ya. Kalau dalam istilah nahwu itu ada istiqaq gitu ya. La'abudu ma ta'budun wal antum 'abiduna ma a'budu, dengan ada sifail fil mudhari, sifail fil mudhari, enak ya gitu. Abidu ma abatum wal antum 'abiduna ma a'budu. Nah, kemudian tiba pertentangan hal yastabil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini bagus sekali ya pertama ini. Kenapa tidak hal yastabil ladzina alimun al-alimun wa ghairul alimin? Nah, kenapa di sini harus ya'lam? Karena ya'lam itu ada proses. Jadi ada kemungkinan orang yang tidak tahu hari ini dianggap tidak tahu, dan bodoh ya. Tapi di sini Quran disebut tidak bodoh ya, tapi alladzina la ya'lamun gitu. Bagus sekali menurut saya. Jadi makanya Bapak Ibu kalau kan dalam psikologi atau dalam psikologi pendidikan tidak boleh menyebut anak itu bodoh,
tapi anak itu belum tahu, itu lebih etis dan itu lebih sebuah doa gitu kan. Kata kayak itu sebuah doa gitu. Sebuah harapan bahwa dia sekarang tidak tahu atau dia hanya di bidang ini tidak tahu ya, apalagi dengan pendekatan multiple intelligence. Kita kan tidak boleh menyebut si ini bodoh ya karena mungkin di bidang lain dia cerdas gitu. Juga mukhamalahnya. Nah ini misalnya ya muru nabi ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nah di sini Quran selalu dengan kata yang muru bil ma'ruf. Kenapa misalnya? Karena ma'ruf itu berat bagi manusia. Hakikatnya begitu. Orang kalau selalu ajak berjamaah, ajak kerja bakti, ajak untuk kebaikan-kebaikan itu harus diajak. Tapi untuk munkar itu harus ditahan. Karena munkar itu gampang ya. Mohon maaf ya, semenjak penyebaran narkoba, kenapa gampang gitu? Ya karena narkoba itu tidak ada mata kuliahnya, tidak ada pelajarannya, tapi orang akan mudah sih kena narkoba gitu, mohon maaf ya. Apalagi yang dari rokok misalkan ke yang ganja itu kan mudah ya pindahnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jamaah Al-Jabar yang Allah muliakan. Jadi intinya bahwa Al-Quran itu adalah datang dalam format sastra yang sangat indah. Maka untuk memahaminya, perlulah kita pahami Al-Quran ini secara komunikasi ya. Jadi bagaimana Allah berkomunikasi kepada hambanya, bagaimana tokoh-tokoh di dalamnya itu berdialog satu sama lain dalam konteksnya masing-masing. Kemudian coba kita rasakan, renungkan, dan coba kita transformasikan ya. Kita ambil nilai-nilainya untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan metode seperti itu, kita bisa merasakan keindahan Al-Quran, keindahan Islam. Demikian tausiah untuk sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafumikum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya hari ini ada 2 materi ya. Satunya lagi qadarullah, namanya juga sama Bapak Ustadz Wildan Taufik juga. Hanya saja Bapak Wildan Taufik yang satu ini beliau dari kantor wilayah Kementerian Agama. Bangga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'du. Yang terhormat Pangarsa Kasepuhan Kiai Haji Muhyiddin Mang Iim, hormat dan simkuring. Oke, yang kami hormati, saya hormati Kiai Wildan Taufik. Saya nggak deket-deket, takut ngebeli cakit. Namanya sama, kebetulan ya. Tapi beda akhir. Kalau saya pakai K, kalau beliau pakai Ki. Jadi beda satu huruf pun beda nasib. Kalau beliau lurus jadi Kiai, kalau saya agak sedikit belok, ya agak tersesat sedikit loh. Tapi yang benar harusnya pakai Ki katanya ejaannya. Dan sebenarnya saya juga dulu pakai Ki. Cuma waktu dulu daftar sekolah, daftar nanti didikte Wildan Taufik ku teu nanti kudu mah Ki tulisna. Daftar zaman baheula teh ya ketahuan ke sini ternyata tapi mudah-mudahan lah baik nasibnya sudah ya alhamdulillah. Dan yang saya hormati seluruh jamaah hadirin yang hadir di Masjid Jabar ini, Jabar ini baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau pesantren nggak belajar kitab kuning itu bid'atun min bid'il qubihah minal bid'il qubihah. Itu adalah syarat oleh pemilik kias wal istimal kalau kata bahasa santri. Jadi harus belajar kitab kuning. Nah, pengamatan saya sekilas dan memang ternyata benar, begitu banyak karya-karya kiai, karya-karya ajengan di pesantren. Ya. Saya telah menelusuri itu, walaupun belum beres.
hampir 300 atau 400 lebih karya yang sudah saya kumpul, kita di Kanwil dengan Biro Kesra yang kami kumpulkan di tahun ini. Nah, ini penting program ini kita laksanakan. Pertama, karena memang ya pesantren itu mau tidak mau harus belajar kitab kuning. Dan belajar kitab kuning itu tidak hanya membaca, tapi juga ternyata dilacak banyak tulisan-tulisan kiai, baik yang berbentuk syarah, yang berbentuk takrir, yang berbentuk takhrij dan lain sebagainya. Taklik itu ya kalau bahasa UIN lah, filologi lah ya. Saya pernah mendengar gosip tentang itu, saya nggak pernah belajar itu. Nah, yang kedua, ya saya khawatir karena sampai hari ini memang dakwah itu terlalu banyak ilmakoh, jadi gaduh di TikTok, di YouTube. Sebenarnya sanad yang paling kuat pembelajaran di Islam itu adalah budaya teks, ya. Bagaimana Quran yang satu tadi pada kata ajengan kiai ini, tapi menghasilkan beribu-ribu tafsir. Tafsir Al-Jawahir itu berapa jilid ya? Sekian jilid kan? Nah, kan tafsir itu ada yang namanya itu ada yang beraliran fikih kayak Al-Qurtubi, ada tafsir beraliran tasawuf, ada tafsir adabi istimai yang jika dikumpulkan kayaknya dari dulu sampai sekarang bisa saja memenuhi Masjid Al-Jabar itu. Itu karena dentuman Al-Quran yang dikata Ad-Daraj itu kan, Al-Quran itu kayak berlian yang memiliki banyak sudut, yang setiap sudut bisa mengilaukan banyak cahaya yang berbeda. Itulah Al-Quran. Dan ternyata terbukti. Bahkan tidak hanya tafsir, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf itu adalah sebuah hasil renungan terhadap Al-Quran. Itulah luar biasanya Al-Quran. Sampai saat ini siapa yang tidak mengkaji Al-Quran? Ya kalau dihitung minimal skripsi orang UIN itu lulusan tafsir hadis itu ada berapa dari dulu sampai ini. Pasti yang mengkaji itu mengkaji apa? Al-Quran. Dan tidak beres-beres. Walaupun hanya membuat skripsi tentang Al-Fatihah atau membahas tentang apa ya. Tapi itulah hebatnya Al-Quran. Lulusan UIN S1, S2, S3 dan sampai sekarang ada jurusan usul tafsir hadis, tidak habis judul untuk skripsi, tesis dan disertasi. Itu luar biasa. Dan pesantren itu luar biasa. Pesantren itu luar biasa. Nah, kita kaji dan kita teliti terus Kang Megan, itu ternyata luar biasa. Kami kumpulkan dan saya yakin ini belum beres. Penjelajahan saya di pesantren dengan teman-teman rekan-rekan di Kanwil dan Biro Kesra, dan kami batasi Pak Kiai, kami kumpulkan karya itu untuk hari ini adalah karya yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Melayu, Indonesia, Sunda tapi bertulisan Arab atau yang disebut aksara pegon. Tapi isinya, kontennya sesuatu yang menjadi tema khas pesantren. Kami tidak mengumpulkan tesis jurusan sastra Arab karena di situ ada Gordon bin Agrodin ada karena yang lulus atau yang buka SAG atau STHI atau saya nggak kumpulkan tesis disertasi itu karena itu ada kepentingan yang lain. Ini tulisan-tulisan kiai. Ya, kenapa nggak berjalan kan? Itu lewat saja. Nah ini latar belakang kami, itu jelaslah nggak perlu dibaca ya. Nah ini latar belakang bagaimana kami menyusun sebuah program untuk menelusuri karya-karya ini. Di samping secara regulasi kami mendapat perintah dari Perda Pesantren, Perda nomor 1 tahun 2021 ya Pak Arsa, yang diterbitkan oleh Jawa Barat tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, yang di dalamnya di pasal 28 diperintahkan kepada Kementerian Agama dan Pemda untuk
mengumpulkan, menelusuri dan melacak, mengumpulkan manuskrip karya-karya Kiai pesantren di Jawa Barat. Nah, lanjutlah, nanti itu membaca saja. Nah, lanjut Kang Megan, saya buka lagi. Maksud tujuan, udah ini mah biasa. Nah, ada sekitar, nih ini pengumpulan, kami membuat ini langkah-langkah pengumpulan naskah. Kami bekerja sama dengan banyak orang dan kami terjunkan orang-orang itu ke seluruh pesantren, ya, dengan anggaran yang terbatas. Kami kumpul semua, turunkan, kasih anggaran untuk kompos dan lain sebagainya. Kami ya bersilaturahim dengan pesantren, dengan kiai, dengan jika di sini ada produk unggulan ada karya tulis, apakah tulisan ajengan atau tulisan para sepuh atau tulisan para santri, kami minta. Ya. Dan alhamdulillah terkumpul. Kita seleksi. Karena tadi pertama harus berbahasa Arab, tidak tulisan Latin Indonesia, dan atau minimal tulisan dengan aksara Taiwan. Nah, itu kami telusuri. Nah, telah kami kumpulkan, itu bahkan di tahun kemarin kami alhamdulillah punya anggaran dari Biro Kesra untuk memberikan apresiasi kepada kiai. Kita jadikan mereka narasumber, kita berikan insentif dan lain sebagainya. Dan insya Allah itu akan kami pada waktunya akan kami publikasi, karena hari ini karya kiai itu baru gimana ya, bisa bersifat lokal. Maksudnya lokal gini kan, kiai itu menyimpan karyanya di rumah, tidak dipublikasikan, karena saking tawadunya, betul, malu. Tapi kan ini penting bagi para santri, karena kalau saya ingin belajar alfiah dulu, saya pergi ke Sadangban Raja Garut, di situ pesantren yang selalu pasaran Riyadul Alfiah, atau ngaji fikih Bajurin I'anatul Talibin itu pergi ke mana? Ke Cikole. Jika di situ ada tulisan, karena saya dulu waktu di Cikole atau di Sadang, saya apa yang diomongkan, apa yang diungkapkan oleh ajengan, saya ditulis dengan cepat sekali. Ya, menguji daya ingat dan menguji keterampilan tangan. Dan ternyata hari ini ketika saya baca, ya walaupun dengan begitu adanya, itu sebuah kebanggaan. Dan nuh bisa dibaca. Ya, bisa jadi kalau para karya kiai itu ada yang sifatnya naskah tulisan, itu bisa dikonsumsi oleh orang santri-santri yang tidak keburu, tidak punya waktu dan tidak punya biaya pergi ke sana. Dan saya kumpulkan sangat luar biasa. Nah, kami undang itu, kami kumpulkan. Selanjutnya saya kasih sekilas saja ya, tidak panjang-panjang. Data ini nanti kami akan buat web dan bahkan berbasis Android, tapi kami belum launching karena masih dalam terus pengemasan. Di situ akan ada namanya SITREDIT, Sistem Informasi Pesantren dan Diniyah, yang di dalamnya ada data pesantren, ada data kitab, ada data ekonomi pesantren dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, lanjut saja nanti ini. Nah, ini sebagian karya-karya yang kami kumpulkan. Para kiai dari seluruh Jawa Barat, termasuk Pangarsa Mama Pagelaran, sempurna Pangarsa kakeknya Pak Kiai gubernur kita, itu punya karya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang apalagi Pak Kiai, saya punya itu dikasih Pak Kiai luar biasa ya, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus tentang kiamat, terus ada yang bersifat nadong, kinanti dan lain sebagainya, ada ya Pak Kiai. Nadom tauhid. Terus yang paling banyak itu ada hasil Kiai Ahmad Sanusi yang di Kota Sukabumi, itu ratusan tafsir, dan baik tentang politik, tentang tauhid dan lain sebagainya.
Terus ada dari Manujaya, ya Haji Khair Afandi, walaupun itu ditulis oleh para santri, itu ngaji yang didikte, diterjelaskan dan didikte, ditulis oleh para santri. Dan itu karyanya hampir ratusan juga. Walaupun tulisan para santri, tapi itu adalah diktenya pangersa almarhum Kiai Khair Afandi. Nah itu, ya, ini karya-karya Jawa Barat. Saya tulis itu semua. Ini tidak saya tulis di sini semuanya. Itu ada nomor 40 itu, nomor 40 ada Kiai Dahlan, nanti ada saya contohnya tampilkan. Itu kalian tahu nggak? Kitab Fathul Muin itu kan kitab fikih di pesantren yang tingkat kuliah ya, yang cukup pelik. Nah, kadang-kadang banyak wailah palanya. Nah, tapi oleh Kiai Dahlan itu bisa tidak hanya diterjemahkan, itu disyarah dengan nada bahasa Sunda dengan menggunakan Baharojaj. Fathul Muin dinadom Sundakan, itu kan luar biasa. Tidak hanya beliau menguasai konten, tapi punya jiwa seni yang hebat. Kan kalau bahar itu kan harus akhir bed, akhir namanya kopiah ya. Kopiah itu harus sama kan? Nah, itu 4 jilidnya itu tamat. Alfiyah dinadom Sundakan, Ibriti, terus Hidayatul Hidayah, terus Sulam Taufik, Sapinah, itu dinadom Sundakan oleh Kiai Dahlan. Dan umurnya beliau baru meninggal setahun sebelumnya, sebelum tahun kemarin, itu hampir sampai 100 tahun dengan mata penglihatan yang masih jelas, tidak perlu pakai kacamata karena beliau. Dan itu gimana? Saya pernah menghadirkan beliau itu didikte, ditulis oleh anak dan mantunya. Beliau baca, ya, apa? Kitab Fathul Muinnya baca Arabnya. Langsung beliau Sundakan dengan nadoman, dengan syair, dengan lagu menggunakan notasi Baharojaj, dengan ditalan. Dan apa melihat itu luar biasanya Kiai Haji Dahlan bin Haji Mustafa atau yang disebut dengan Abu Dina. Lanjut. Nah, Abu Alpani ini bukan 15, ini lebih dari 70 ini tulisan. Ini Kiai muda orang Cianjur, lulus, usianya masih muda, kelahiran 81, tapi punya karangan, dan yang dikarang itu banyaknya berupa syarah dengan materi yang berat karena ini jago usul fikih. Bahkan mantek Jamul Jawabnya dia salah ya. Tahu kan kitab Jamul Jawabnya, usul fikih tingkat tinggi itu, Jamul Jawabnya, Warokot, terus Al-Lumat, Syamsiah untuk kitab manteknya, Syamsiah Isabuji dan Sulamanarok. Dia tafsir dengan bahasa Sunda Arab ini tamat. Dan kitab-kitab lain kayak As-Samarqandi itu kan kitab tentang ilmu bayan ya. Nah, kitab Balaghah kalau nggak salah, Sulam Munawarok, Baikuniyah, hadis dan lain sebagainya. Itu saya punya semua. Itu tidak hanya ini sebagian yang saya tulis, tapi ini lebih dari 50 tulisan karangan. Nah, terus Kiai Haji Sabin terjemah Sapinatul Najah. Nah, kayak itu ada Badruddin, beliau tahu kan Kiai Cipulus yang baru meninggal beberapa 1 tahun atau 2 tahun, itu berupa nadoman-nadoman. Cipulus itu Purwakarta ya, Wanayasa, itu banyak sekali cacarakan akuin. Itu lanjut karya-karya Jawa Barat, Mama Abdullah bin Nu dan lain sebagainya. Lanjut, ini saya tulis hampir 95 kiai, ya ini belum semua yang saya tulis di presentasi ini. Ini luar biasa. Kalau kami simpulkan di akhir, terus lanjut. Di Jawa Barat itu memang lanjut yang banyak disuka. Nah ini contohnya. Saya nanti kesimpulan bagaimana perkembangan pemikiran di Jawa Barat. Ini kayak Jauhar Tauhid Nadom Sunda. Jauhar Tauhid itu kan kitab nadom bahasa yang menjelaskan tentang tauhid. Alhamdulillahi ala sholatihi summa salamullahi ma sholatihi. Puji nyanggakeun ka Allah anu masihan, rahmat salam ka nabi jeung ka utusan. Oh, itu bagus ya? Luar biasa itu nadoman bahasa Sunda. Bagaimana akhirnya bisa sama? Ini menerjemahkan kitab Jauhar Tauhid dengan bahasa Sunda berbentuk nadom. Kami masih seleksi karena ada tulisan yang sudah siap publikasi, ada tulisan yang masih berupa tulisan tangan yang mungkin kalau untuk mahasiswa sastra Arab itu bisa jadi bahan penelitian. Kami punya itu.
Tapi kalau mau ya harus datang khusus. Kalau kalian ada untuk membuat skripsi, tesis atau apa tentang filologi, saya punya bahan yang banyak. Nah, ini contoh. Lanjut. Tuh bisa. Ini itu tadi yang berbentuk nadom, ini yang berbentuk nasar, sabinah disyarah dengan tulisan Arab Pegon, diterjemahkan dengan terjemah apa namanya itu gandong, terus disarah dengan tulisan ia kitab di alhamdulillah di mimitian kalawan uji ke Allah sanggeus ngalap barokah kalawan maca bismillah. Oh itu kan ini tamat kan? Enak. Nah, untuk membaca dan saya bahkan sering mengkritik lah kepada guru-guru kayak madrasah diniyah atau pendidikan Al-Quran atau ya jangan menggunakan buku diktat. Kembalilah ke hitoh, kembali ke asal untuk mengkaji melalui kitab. Karena ini kan untuk belajar agama ya ini masodir asliyah gitu ya. Kembali ke mana? Iya ke turos yang berbahasa Arab. Ini lihat luar biasa ini syurut hijail dan sayang ini masih disimpan di pesantren. Nah dan banyak sekali karya yang sudah hilang, makanya kami membuat kebijakan Pak Kamil untuk melacak itu sekaligus melaksanakan perintah dari Perda tentang Perda Jawa Barat, Perda Pesantren Jawa Barat. Lanjut. Nah ini Abu Dinar, beliau bahkan menulis sanad beliau, pembelajaran beliau bahwa beliau itu belajar sampai ke Nabi, maksudnya punya sanad yang sampai ke Nabi. Mana beliau berguru dari kiai mana, dari pesantren mana, dan ternyata ketika ditelisik, nah ini kan kekhasan pesantren bahwa belajar agama itu harus punya sanad. Al-isnad minad din, laulal isnad laqala man qala gitu. Ya harus ada riwayat, dan riwayat itu harus bisa dipertanggungjawabkan apa dengan otentisitas, yaitu dengan sanad. Nggak tahu kalau YouTube, saya sebenarnya malu direkam karena takut ditonton guru saya. Saya kurang pede kalau dilihat sama guru saya. Nah, itu seperti itu. Nah ini Fathul Muin di saraf Sunda kalian ya. Wal abdul lil qaidi al ibtirosh summat tarabbu summat tawarrub. Nah, itu kalimat dalam Fathul Muin. Nah, bahwa abdul sholat itu dalam sholat untuk wal abdul hari kalau bahasa Sunda gini kan wal abdul hari paling utama lil qaidi kerjaan sholat dari dia al ibtirosh etas diukna ibtirosh summat tarabbu tuluy tarabbu itu apa silayah. Summat tawarruk dulu itu tawarruk. Itu diterjemahkan dan dicarai oleh ajengan itu apa? Gimana? Pangutamaan diuk di nasolatna. Nanti teh. Eta diuk itirosnu kahijina terus diuk sila anu kaduana tuluy diuk tawarruk nu katiluna. Ini nggak kuliah ini kiai dan tidak belajar tapi punya kemampuan luar biasa bagaimana menerjemahkan dan mensyarah kitab yang seperti itu dengan bahasa Sunda ya, dengan menggunakan danau Sunda. Pak, ini kan tantangan. Apakah mahasiswa atau santri-santri hari ini bisa nggak punya kemampuan seperti ini? Ini orang tua luar biasa yang bisa jadi nggak kuliah, nggak belajar seni tapi punya kemampuan seni yang hebat luar biasa. Seperti Pak Gersa Kiai Muhyiddin, Mama Pagelaran. Ini tematik karena saya ada buku-buku yang sifatnya tematik. Bahkan saya menerima banyak buku yang isinya tentang doa. Kumaha cara ngajual sawah supaya gacang laku. Hayang boga jodoh, hayang boga budak. Itu ada kiai yang ngasih seperti itu. Waduh ini luar biasa. Doa surat Waqiah supaya lijal bil azab. Saya dapat nih. Itu kan alhamdulillah. Doa tulisan kiai tentang doa. Nah ini hebat. Ini tarbiyah ar-risalah adanya ilal ikhtiyar fi tarjamatil halilah lil ajnabiyah.
Ini tema, ini buku yang menjelaskan, yang mengajak diskusi tentang menerjemahkan akad nikah. Apakah benar kalau akad nikah dengan bahasa Arab gimana? Ankah tu kaha, itu kan? Ankah tuka binti. Nah, itu kan lapan akad nikah dari si wali dengan siapa? Dengan pengantin pria. Ankah tuka ha. Gimana menerjemahkannya? Hah? Saya nikahkan kamu, kan itu ya, kepada anak saya Nyi Fatimah. Kitab ini mengkritisi bahwa penerjemahan itu nggak benar. Ini ngajak diskusi. Kenapa nggak benar? Luar biasa ini ajengan dari Cianjur kalau nggak salah. Ankah tukaha. Wali itu siapa? Wali itu kan orang tua perempuan. Yang bisa dinikahkan oleh wali itu siapa? Anaknya atau orang lain? Anaknya. Siapa anaknya? Perempuan. Jadi seharusnya saya nikahkan anak saya Fatimah kepada kamu. Karena yang anak sejatinya si wali itu perempuan, bukan anak laki. Jadi itu yang harus pertama. Dia itu menikahkan anaknya, bukan orang lain. Kan itu bahasa Arabnya ankah tuka. Ka itu siapa? Masih laki-laki. Itu karena urusan bahasa Arab, bukan untuk diterjemahkan. Karena ka itu domir mutasil mansub ya, yang muhaqqaq, itu secara gramatika bahasa Arab memang harus didahulukan dari ha isim domir koi. Tapi maf'ulnya sebenarnya yang pertama itu ha, bukan ka. Maf'ul awalnya ka itu maf'ul tsani, tapi karena itu domir muhaqqaq memang harus didahulukan dari domir. Tapi dari sisi mana? Maf'ul itu objek yang pertama itu adalah ha alias perempuan, karena anak si wali itu adalah anak perempuannya. Coba kita diskusikan tentang kitab ini. Coba baca. Kalau kalian mau, ada di sana. Itu ngajak diskusi kiai kepada siapapun. Karena enak. Dengan tulisan itu nggak perlu rame jika di anggota dewan. Kan kayak kalian tahu kan bagaimana pertarungan antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushd. Ketika Imam Ghazali mengkritisi Ibnu Rushd dengan sebuah kitab Tahaffudzul Falasafah, kerancuan ahli filsafat. Tapi tidak bertengkar, dijawab lagi oleh Imam Ibnu Rushd dengan tahafud. Kerancuan, kitab tentang kerancuannya orang yang menyebut kerancuan film. Itu kan dengan berdebat kita, maka pertikaian akademik itu menghasilkan karya. Itulah. Nah, seperti inilah yang hebat. Tidak paseadina dina dunia media, tapi dibuat sebuah karya. Dan itu ada di Jawa Barat. Lanjut namanya. Nah, ini contoh kitabnya. Nakahat nafsaha bi ghairi terus. Nah, jika kalian tertarik, bisa menghubungi saya di nomor 08 ini. Nah, ini contoh ya. Ini kami kumpulkan. Lanjut. Contoh ini kitab Balaghah tadi tentang menjelaskan tentang banyak lah. Selanjutnya Kashful Maknun, ini contoh kitab yang karangan tadi yang orang Cianjur yang masih muda, namanya Deden Kashful Anwar. Ini syarah kitab Johar Maknun. Nah, makanya nama kitabnya Kashful Maknun, menyingkap menjelaskan kitab Johar Maknun. Johar Maknun itu kan kitab Balaghah ya, kitab Balaghah. Nah, fil ma'ani wal bayan wal bani. Selanjutnya, nah, ini contoh kitabnya. Bahkan dia mengarang kitab namanya Filsafat Jurumiyah. Bagaimana jurumiyah yang kita tahu tapi dijelaskan dalam perspektif teologi dan tasawuf. Nah, itu ada ya, mungkin sedikit banyak menerap dari kitab Jurumiyah Syarah Jurumiyah.
bagaimana kitab Jurumiyah, tapi ditafsirkan dengan tasawuf dan teori. Hebat. Jadi PL tadi dikatakan tentang kerja, optimisme, kode dan sebagainya. Selanjutnya, ini saya hanya deskripsi aja, memberikan ilustrasi. Lanjut, Kang Megan. Ini yang kami kumpulkan. Ini tidak ada tulis semua saya karena ini, dan beberapa minggu ini pun kami mendapat buku yang banyak juga. Jadi kalau dilihat ini Jawa Barat itu kebanyakan kitab fikih, juga kitab nahwu sorof. Sebenarnya kitab fikih lebih banyak karena ternyata kami hitung kemarin itu sebenarnya ini tulisan beberapa minggu sebelumnya itu hampir 100 fikih itu yang kami kumpulkan hari ini sudah mencapai 105 kitab. Yang kedua nahwu sorof itu pola pikir di Jawa Barat. Kan kalau fikih itu banyak madhab ya, banyak madhab. Bisa jadi madhab murid itu beda dengan guru. Ya katakanlah seperti Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tapi dia punya metodologi sendiri sehingga menjadi madhab tersendiri. Imam Malik kan murid siapa? Abu Hanifah atau muridnya Imam Asy-Syaibani. Juga Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i itu, tapi memiliki metodologi sehingga menjadi madhab yang. Nah Jawa Barat itu seperti itu, resep karena fikih. Jadi bisa jadi hubungan antar murid di guru teh tidak terlalu, makanya dari sisi politik fatwa tokoh bisa jadi belum tentu diikuti oleh siapa aja. Nah, itulah itu ciri. Ini hanya asumsi saya, bisa jadi salah. Tapi inilah Jawa Barat. Ternyata kita bikin mendominasi di Jawa. Kiai-kiai Jawa Barat di samping nahwu sorof. Ini asumsi saya yang bisa jadi salah. Nah itu karena ini udah ada pun. Ini manusia yang sedang kami lakukan dan akan kami lanjutkan. Artinya siapapun dari para jamaah yang memiliki informasi tentang karya-karya Kiai Jawa Barat, mohon selamatkan, bisa jadi jaga kami, dan insya Allah akan kami jaga itu menjadi sebuah kekayaan hajana. Jadi di kepustakaan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang nanti akan membuat perpustakaan, baik perpustakaan yang manual dan juga perpustakaan digital. Insya Allah itu akan menjadi jariah yang bisa dimanfaatkan oleh santri-santri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ilmu yang luar biasa ya, Pak Ustadz Taufik mengenai ilmu balaghah, Pak Ustadz dan Taufik juga mengenai yang sebenarnya sudah ada terjemahan bahkan sampai bahasa Sundanya. Boleh murid Pak doa segera menikah gitu ya. Boleh mungkin. Tapi karena kita sudah ada di penghujung waktu maghrib ya, insya Allah di belakang ada takbir, tapi takbirnya nggak boleh dibawa masuk ya, bukanya juga. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat untuk bagi kita semua. Terima kasih juga kepada jamaah yang mengikuti materi ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, karena sesungguhnya saya hanyalah manusia yang tak luput dari salah. Dan apabila ada yang bermanfaat, sesungguhnya itu dari Allah yang dititipkan melewati kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.